Okay, welcome to another episode of Proxemics. Kan kita selalu diskusi PR, marketing, public affairs, macam-macam lah, everything in between. Dan every now and then itu kita kedatangan tamu yang keren-keren, yang punya banyak cerita, right? And usually we always have a very, very lively and exciting conversation. Anyway, hari ini no different. If anything lebih spesial lagi karena kita kedatangan tamu kehormatan. Asik. Kalau tadi nih ya, ada 2 orang nanti kita bahas. Ada 2 orang nih yang lo kalau bisa inget muka orang, ada top 2 lah di Indonesia yang selama ini gue kenal. Ini orangnya salah satunya nih. Nanti kita bahas lagi. Anyway, gue bacain sedikit kreditnya ya. Lo mau kemana aja udah pernah, ya kan? Exxon Mobil pernah. Oil and gas pernah. Pernah. Sampurna pernah. Tobacco. Jul yang pada saat itu tuh baru banget pernah. Mars alkohol pernah sebentar gue. Oh pernah. Pernah sebentar. Pernah sebentar di alkohol juga pernah. Yeah. Pernah juga ini pengalaman jadi sekjen asosiasi asik Kakao Indonesia atau Askindo, ya kan? Tak lain dan tak bukan asik tamu kita hari ini. Kita give a warm welcome to the program Jeffrey Haribowo. Jadi sebenarnya gue itu masuk ke jurusan ini. Iya, itu menarik juga. Kenapa komunikasi? Waktu itu komunikasi. Kok lu tahu? Gue kan belum cerita gue jurusan komunikasi. Research. Tebakan ya. Udah tebakan. Dari educated guess. Educated guess. Asik. Jadi gue masuk jurusan komunikasi ini. Ingat ya tadi gue bilang 25 tahun jurusan ini berdiri. Bisa gue masuk itu angkatan kedua. Wow. Dan waktu itu jurusan ilmu komunikasi itu relatif baru di Indonesia. Ya. Yang banyak itu ilmu sosial, ilmu politik, under FISIP biasanya. Tapi yang under fakultas ilmu komunikasi itu masih sedikit di Indonesia. Mungkin gue punya basic ketertarikan di journalism itu sejak SMA. Ketika gue berapa kali diminta untuk di orang bilang voluntold ya. Jadi bukan volunteer, jadi voluntold. Disuruh sama guru volunteer. Iya, sama guru gue yang dia meminta gue untuk aktif di majalah sekolah. Oke. Itu situlah gue mulai. SMA di Malang. Oh di Malang. Di Malang. Gue di Malang, SMA di Malang, kuliah di Surabaya. Universitasnya buat yang belum tahu? Gue di Universitas Kristen Petra. Oke. Belum kesebutkan tadi Surabaya. kan? Belum kesebut. Petra. Kemudian di situ gue tertarik jurnalism. Gue agak nostalgia nih jadinya nih. Gak apa-apa dong. Dari situ gue kemudian pada waktu itu tahun 2000-an ya. Internet masih sangat jarang. Dan gue itu pada waktu di Malang itu punya satu kegemaran nonton. Terkagum-kagum dengan tim sepak bolanya kebanggaan Malang. Arema. Oke. Mereka waktu fans itu banget tuh ya. Fans banget. Karena mereka waktu itu dinobatkan sebagai supporter terbaik di Indonesia. Oke. Ini kalau gue ngelihat track back sampai gue saat ini harus diceritakan sebenarnya karena sejarah ini. Dan kemudian gue aktif lah waktu itu mailing list sempat ada dulu ingat Yahoo Groups dan lain-lain ingat ya. Itu ada namanya Arema List. Itu zaman dulu kan namanya gitu, apa L gitu. Dan ini Arema L ini mereka beranggotakan orang-orang Malang, fans-fansnya Arema yang berada di seluruh dunia. Wow. Ada yang di Zimbabwe, ada yang di Jepang, ada yang di Amerika, ada juga yang di Indonesia juga banyak. Dan pada waktu itu mereka mencari, mereka punya ngide nih, kita bikin website yuk. Namanya Aremania Cyber dulu. Oke. Sekarang udah gak ada websitenya. Aremania Cyber. Aremania Cyber. .com. Sempat sponsorin Liga Indonesia. Satu pertandingan. Gak kuat coy duitnya. Waktu live kita sponsorin. Itu gue SMA kelas 2. SMA tuh. SMA kelas 2. Oke. I think I'm blessed untuk gue ketemu orang-orang yang tepat di saat-saat yang
tidak tepat karena gue masih SMA waktu itu. Dan gue waktu itu gue lupa gimana ceritanya, gue diminta untuk karena gue cerita waktu ketemuan gue di sekolah aktif begini, mereka minta gue bantuan untuk jadi reporter. Oke. Jadi reporter. Jadi gue dimintain ID gue ke kalau ada pertandingan. Serius, ngeliput lah. Serius, Liputan. Jurnalis. Gue waktu SMA, mungkin gue sekarang agak gelap ya, tapi gue waktu SMA gue lebih Cina dari sekarang muka gue. Oke. Lebih kelihatan. Jadi bayangin anak SMA ini yang Chinese, terus harus masuk ke lapangan di antara sekian banyak orang. Ya begitulah pengalaman, intinya gue dapat pengalaman dari situ. A lot of interesting stories di sana, termasuk gue kecebur di got di stadion, diketawain satu stadion. Tapi itu lagi-lagi untuk another podcast. Oke. Ya. Tapi itu adalah salah satu eye opener gue untuk masuk ke dunia jurnalistik. Oke. Yang tidak lama kemudian membawa gue ke dunia broadcast. Oke. Karena pada waktu itu gue kenal dengan reporter dari ada program namanya Zona Aremania, gue inget itu di radio di RRI di Malang, program 3. Itu khusus untuk membahas mengenai supporter ini, kegiatan supporter dan bola ini. Arema Malang lah pokoknya. Arema Malang. Dedicated program. Dedicated gitu program, ya. 1 jam. Oke. Dari situ gue kemudian diminta untuk, karena pada waktu itu hostnya sedang mau skripsi, Oke. gue diminta untuk pegang. Oke. Gue SMA kelas 3 waktu itu, sudah kelas 3. Ya. Kemudian one thing led to another, gue tiba-tiba tanpa gue sadar, tiba-tiba gue lupa gimana ceritanya, mungkin karena pernah kejadian apa, gue diminta untuk pegang satu program setiap hari Senin jam 4 sore, program bahasa Inggris. Wow. Host gue gak operator, operatornya tetap dari radionya, gue cuman cuap-cuap aja, host radio pada waktu itu. Kayak radio show ya. Kayak radio show. Podcast lah ya. Podcast zaman sekarang dengan gambar. Itu, Dan dan itulah yang mengenalkan gue ke dunia broadcast. Oke. Itulah kenapa kemudian gue berminat untuk belajar lebih lanjut. Dan pada waktu itu di kepala gue adalah ilmu komunikasi, itu yang gue dapat. Oke. Gitu. Maksudnya it makes more sense karena lu udah terekspos, jadi kayak lu tahu apa yang lu mau pelajarin lah. Iya. Nah, Gue tertarik nih. Kalau gue at least ya gue gak tahu Steph, tapi kalau gue bro, gue gak tahu sih ganti-ganti jurusan berapa kali. Yeah. Salah satunya jurnalistik karena my grandpa was penulis buat yang berita apa ya namanya, buat yang ABRI itu loh. Gitu. Dia kayak one of the managing editor apa pemret, I don't know lah. Tapi gue kayak sama ada dulu tante gue, keren banget zaman dulu tuh dia di Tempo. Tempo back in the days itu it's like lo punya SIM keliling dunia men. Yeah. Lo literally ke Egypt, kemana, and we would hear stories from her gitu. So di otak gue tuh kayak tahun ketiga, gue 7 tahun ya, jadinya tahun ketiga tuh baru setengah jalan. Oke. Jurnalistik gitu-gitu ya kan. Oh ya kita coba, baru mikir lagi, abis selesai 1 semester, gue makan apa ya, tapi kalau misalnya gue jauh-jauh ke sini, gue balik. Exactly. Gue harus cerita, gini, dengan segala hormat pada profesi itu ya. Yes. Tapi pada waktu itu ketika gue lulus, lu tadi belum kenalan gue posisi sekarang gue di corporate affairs, public affairs. Beloknya gue sangat ekstrim pada waktu Lumayan itu. Ya. Gue karena sampai lulus kuliah, tadi gue cerita di laboratorium dan lain-lain, itu gue sangat anak TV. TV banget, broadcast banget. Gue magang 2 kali di SCTV, di Global TV pada waktu itu. Oke. Kemudian, pokoknya ada broadcast banget gitu. lah. Enggak, waktu itu Programnya. udah bukan sport, waktu itu udah yang lain, udah produksi. Tapi bukan di news. Kalau SCTV di news, waktu itu Liputan 6 sangat mantep banget tuh, waktu pemeratnya masih Rosiana Silalahi. Ya. Mbak Rosi waktu itu. Kemudian masih ada SCTV Biro Surabaya, masih ada itu Biro Surabaya. Oke. Kemudian Liputan Global TV itu diproduksi. Bahkan sampai menjelang lulus gue diminta tolong untuk bagian dari pengabdian dan pelayanan universitas. Itu gue diminta tolong sama temen gue satu untuk set up TV lokal di Papua. Buset. Namanya waktu itu Top TV. Top Televisi Orang Papua. Gue bantu set up di sana untuk cari lokasi,
equipment dan lain-lain. Hanya bagian dari pengabdian masyarakat di kampus. Tapi begitu gue lulus, gue masih idealis tuh. Biasanya gue gak tahu sih, tapi kalau mahasiswa setahu gue biasanya jurnalis ya. Jurnalis itu dididik untuk punya idealisme yang tinggi. Yep. Gue melihat bahwa kalau gue mau sukses, itu gue harus ke Jakarta untuk di media. Karena pada waktu itu di Jawa Timur belum banyak TV lokal. Limited lah. Limited. Dan kalau mau maju gue harus di Jakarta. Dan pada waktu itu dari setelah gue magang di Global TV, sempat ditawarin untuk mau lanjut enggak nih. Kita lagi mau expanding, mau join enggak gitu. Oke, negosiasilah sama HR dan lain-lain. Ini ditanpa realita. Pada waktu itu gue gak tahu ya, ini gue harus ngomong sih, tapi pada waktu itu yang ditawarkan oleh HR-nya untuk bayar kos aja mepet. Ditawarkan oleh perusahaan untuk bayar kos. Ya. Dan pada waktu itu HR-nya juga Ini posisi bilang. Jakarta. Posisi Jakarta, gue harus ngekos dong. Berarti kan Exactly. gue sebagai orang Malang ini yang di Surabaya sama juga ngekos, gue ke Jakarta harus ngekos juga. Dan pada waktu itu dengan kos itu, intinya gue tidak bisa menabung. Kalau dengan biaya hidup dan lain-lain, gue bisa hemat-hemat dan lain-lain, tapi tidak bisa nabung. Sedangkan gue waktu itu punya prinsip, kalau gue udah lulus kuliah, gue gak boleh memberatin orang tua lagi. Gue gak boleh minta duit ke orang tua lagi. Padahal orang tua juga kadang-kadang masih menyokong dari belakang. Cuman gue prinsip gue waktu itu, gue gak mau. Ya. Nah, akhirnya gue mulailah, waktu itu bilang ke dosen gue, Pak, dekan gue waktu itu. Salam Pak Roni Mustamu. Oh gila. Emben ya dia ya. Iya, dia yang Emben. Mustamu. Iya. Emben benar. Emben apa? Oh, Emben. Oke. Dia yang gue bilang dan ini gue masih ingat kata-kata dia sampai sekarang. Pak, saya jadi dosen aja deh, Pak. Gue sampai kayaknya nggak bisa nih gue kerja di TV ini kayaknya nggak bisa nih, jurnalis ini kayaknya sulit nih. Ya. Pak, saya jadi dosen aja sambil nunggu cari kerjaan yang lain gitu. Nggak mau, saya mau kamu jadi profesional. Saya mau 10 tahun lagi kamu datang ke rumah saya, jemput saya pakai BMW. Asik. Sampai sekarang belum kejadian. Oh belum. Gue belum punya BMW-nya soalnya. Tapi gue tetap in touch dengan beliau. Tapi itu Oke. dan hari itulah beliau memberikan gue pencerahan Ya. bahwa gue untuk bekerja dengan minat gue media dan communication tidak harus bekerja di broadcasting journalism TV. Beliau membuka kesempatan bahwa di corporate pun itu membuka kesempatan untuk media relations officer. Itulah yang membuka gue pada PR. Kenapa gue gak pernah kepikiran PR sebelumnya? Mungkin ini kesalahan dosen gue mata kuliah pengantar humas. Ketika gue semester 1. Karena di persepsi gue PR tuh kerjanya bohong. Bokis terus tuh ya. Bokis terus. Sama cuy. White lies, Dulu white juga lies. gua White kayak lies. gitu. Nah, white lies itu yang akhirnya setelah di profesional gue tahu bahwa sebenarnya bukan bokis, sebenarnya bukan bohong, tapi adalah you always need to tell the truth but not the whole truth. Gitu. Nah, mungkin itu kesalahan persepsi gue sebagai anak darah muda yang menangkap apa adanya. Akhirnya gue belok ke TV selain karena di broadcast itu my passion dari SMA tadi ya. Nah, itulah kemudian beliau membuka gue possibility untuk ternyata ada ya di luar sana yang masih bisa memanfaatkan my technical skill. Karena gue merasa sayang, gue udah belajar editing, gue belajar kameramen dan apa semuanya. Kok gak kepake, gue belajar nulis sebagai jurnalis itu gak kepake. Dan kemudian ternyata dibukakanlah kenyataan bahwa ada peluang-peluang di luar sana yang memungkinkan gue untuk tetap mengeksplor my technical skill sambil, tapi tidak harus di dunia broadcasting. Quote unquote broadcasting gitu. Begitu. Itulah kemudian gue pertama kali masuk, dapat kesempatan menjadi seorang media relations officer. Dan masuk ke dunia PR. Similar, what's different about the two? TA dan PR. Sebenarnya kalau gini, PR itu menurut gue skopnya lebih sempit ke satu organisasi itu sendiri. Jadi PR itu selalu kita bicara mengenai image perusahaan, mengenai reputasi.
mengenai apa namanya social license to operate gitu ya. Oke. Tapi ketika kita bicara public affairs itu bicaranya lebih lebar, nggak bisa bicara mengenai satu perusahaan saja, nggak bisa satu organisasi, tapi bisa mempengaruhi ini berdampak pada industri, Ya. pada yang sejenis. Karena ketika kita bicara public affairs itu tentunya berbicara mengenai ability untuk perusahaan ini untuk operate di sebuah realm, dari baca pinjam Stefani mengenai realm ini yang atau situasi yang memungkinkan secara baik itu secara regulatori, secara perizinan, secara technical license to operate. Tadi yang PR social license ya, mengenai citra dan lain-lain. Tapi kalau public affairs ini mengenai technical license to operate. Jadi mengenai bagaimana mengupayakan perubahan, mengupayakan peraturan X yang memungkinkan supaya perusahaan ini bisa melakukan kegiatan A misalnya. Ya. Banyak contoh-contoh yang kadang-kadang memang hal-hal yang sensitif sih kalau bicara public affairs ya. Mengenai contoh paling gampang mengenai zonasi wilayah industri misalnya. Gitu ya. Tiba-tiba ini ada wilayah industri ini mau dirubah zonasinya jadi wilayah komersial. Gitu misalnya. Nah, itu gimana nih? Wah, nanti kalau ada komersial tiba-tiba di wilayah industri yang sudah industri ini tiba-tiba ada karena dia sudah tidak lagi industrial, bercampur dengan komersial dan mungkin residensial, tiba-tiba ada anak kecil lewat, nanti gimana nih operasional, tiba-tiba anak kecil atau orang awam ada accident di situ, gimana? As simple as that. Kita bicara mengenai bagaimana supaya menjaga wilayah ini tetap steril dan tetap diupayakan sebagai area industrial misalnya. Mungkin contohnya agak terlalu kurang real. Karena kalau kita bicara real agak sebenarnya misalnya policy, right? Regulations di luar sana, maksudnya ada kalanya nanti kita ngomongin sedikit mungkin nggak tahu deh should we or not, tapi about the excise yang sugar content whatever itu kan in a sense adalah especially buat perusahaan-perusahaan yang benar-benar kayak direct impact itu kan lu mesti you need to apa namanya ya ada komponen government kita government bahas relations juga gitu kan sedikit. Betul. Tadi baru kita bahas tadi ya mengenai from the start tadi kita bahas mengenai isu yang lagi hot ini, mengenai kemarin sempat ada diskusi mengenai rencana penerapan cukai minuman berpemanis, which sebenarnya itu sudah lama diskusinya, lama banget. mengenai bagaimana objek cukai itu diperluas, karena di beberapa negara di luar Indonesia itu cukai itu sampai pada hal-hal yang memang harus dikendalikan konsumsinya atau mungkin memiliki, kalau bahasanya tuh lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Gitu. Jadi itu memang harus dikendalikan, harus diregulate, dikontrol melalui instrumen cukai ini. Nah, selama ini di Indonesia itu objek cukai itu hanya 2 seingatku. Tembakau dan alkohol. Tapi ini ada rencana memang beberapa tahun belakangan untuk diekstensifikasi cukai ini ke, pernah dengar ya pasti mengenai plastik kemasan, kemudian gula, bukan gulanya tapi minuman dalam kemasan. Tapi mungkin kalau gula itu bisa juga kena ke makanan dan lain-lain ya. Cuman kan yang coming soon ini yang kita dengar kemarin dari rencana RAPBN kan mengenai MBDK, minuman bermanis dan bermanis dalam kemasan. Gue nggak mendalami seberapa isunya, diskusinya, tapi inilah contoh policy yang mungkin akan dilakukan oleh teman-teman di industri minuman dan juga dari para advokat kesehatan. Karena dua-duanya pasti punya niat yang baik.
Ya. Gitu ya. Dari industri kesehatan, mereka pasti, bukan dari industri kesehatan, dari otoritas kesehatan, tentunya adalah mengendalikan gula, itu niatnya baik untuk mencegah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan Turunannya dari situ. turunan dari konsumsi gula berlebih. Ya. Ya, apapun itu penyakitnya. Atau apapun itu kondisi kesehatannya. Tapi di saat yang sama, industri itu juga harus memastikan bahwa niat baik dari kesehatan ini itu ketemu dengan solusi bagi industri. Gitu. Karena kita let's say angle yang mungkin saya sering dengar dibahas. Kan konsumsi gula, kebutuhan konsumsi gula harian seseorang, Mr. A itu kan beda dengan Mr. B. Oke. Anak kecil beda dengan orang dewasa. Ya. Dan itu adalah contoh bagaimana public affairs ini akan mencoba mencari keseimbangan di sini. Ya. Keseimbangan di sini. Dan masing-masing akan menunjukkan argumennya masing-masing. Kenapa ini penting? Industri juga akan bilang kenapa ini penting. Kenapa saya bilang industri? Karena policy ini tidak akan hanya berdampak pada satu perusahaan saja. Of course. Tapi beberapa perusahaan. Industry wide gitu. Industry wide gitu. Okay. Jadi makanya misalnya saya public affairs person dari perusahaan A, saya tidak bisa bicara sendiri. Saya harus cari teman. Aliansi lah Aliansi. ya. Aliansi, dan itu biasanya dari asosiasi industri dan lain-lain. Itu adalah salah satu elemen public affairs yang penting. Stakeholder mapping. Oke. Map who is your ally. Siapa kawan, siapa Siapa lawan. kawan, siapa dalam hari ini lawan, tapi bukan dalam arti negatif yang lawan perang ya. Iya, Tapi siapa yang in your opposite side. Gitu yang mungkin harus ketemu di tengah-tengah. Ya. Dan bagaimana cara mencapai agreement ini sebenarnya, keseimbangan. Dan itulah kemudian muncul toolkit di situ. Toolkit mulai dari PR itu salah satu toolkit menurut saya. Yep. Karena then you can kalau kita bicara mengenai citra perusahaan, kita bisa bilang bahwa walaupun dibilang bahwa gula ini bisa menyebabkan bahaya pada kesehatan, namun kita juga harus ingat realitinya bahwa gula ini, pertanian tebu di Indonesia itu menciptakan sekian banyak lapangan pekerjaan. Iya, misalnya. Dan itu menjadi sumber alliance dari perusahaan gula. Jadi indirectly kan perusahaan minuman menggunakan gula, tapi yang terdampak siapa nih kalau misalnya gula ini ditekan? Apakah kemudian petani tebu dan sebagainya. Nah, itu kemudian PR menjadi salah satu toolkit. PR, media dan lain itu menjadi salah satu toolkit untuk melakukan advokasi. Ya. Academics juga penting. Karena academics inilah yang mereka bisa memberikan argumentasi evidence based argumentation. Bukan debat kusir. Public affairs itu nggak boleh debat kusir. Lo harus evidence based. Itu yang menurut gue menjadi unik dari public affairs karena kemudian menjadi multidisiplin. Dan itu yang kemarin sempat dibahas dengan dosen gue di kampus. Karena untuk ke dalam itu sangat sulit untuk lo dalam satu semester, satu mata kuliah lo mengajarkan semua itu mengkompres dalam hanya 13-14 kali pertemuan dalam satu semester. Bahkan di luar negeri, gue belum pernah lihat Master of Public Affairs di Indonesia, tapi di luar negeri itu bahkan jadi S2 sendiri, jadi master's sendiri, master's degree sendiri untuk Master of Public Policy, Public Affairs, per dalam DPA-nya, gitu. Jadi memang ini yang mungkin tantangan kita adalah, dan mungkin gue kalau nggak bekerja sekian lama itu juga nggak dapat exposure, dan gue belajar juga, masih harus belajar terus mengenai ilmu-ilmu public affairs, mengenai bagaimana mengintegrasikan berbagai macam. Gue harus belajar mengenai sistem pembentukan hukum di Indonesia. Misalnya. Mengenai bagaimana tata cara pembentukan urutan dari undang-undang dasar, kemudian undang-undang, kemudian turun menjadi peraturan pemerintah dan lain-lain itu. Peraturan menteri dan lain-lain itu harus belajar bagaimana tahapannya. Ya. Mulai dari naskah akademik kemudian dan sebagainya itu harus belajar. Dan di mana kita harus lihat di mana opportunity untuk industri, untuk public affairs ini melakukan
intervensi gitu, mengintervensi dan saya nggak mau bilang intervensi tapi advokasi lah. Advokasi bagaimana kita mencoba mengadvokasi, kita membantu para pembuat kebijakan ini untuk melihat segalanya, melihat hal ini tidak hanya dari sisi pemerintah saja, karena kesempatan itu ada, kesempatan untuk jajak pendapat atau masukan dari masyarakat itu ada. Jadi ada kesempatan untuk memberikan masukan itu sebenarnya ada dan tinggal dan itulah yang kemudian relationship menjadi penting. Kemudian PR aktivasi dengan masyarakat yang akan terdampak, dengan konsumen itu, dengan kementerian terkait bahkan itu mungkin bisa juga menjadi satu toolkit. Lebih ke edukasi kali ya PR ya. Karena banyak hal-hal yang mungkin PR bisa take a lot more in terms of edukasi, menginformasikan bahwa it's not necessarily kalau tadi quoting contohnya minuman berkemasan yang bergula itu instead of bukan sama sekali nggak boleh itu lebih kayak harus tahu batasnya, batas harian. Ya ada education itu yang mungkin sebenarnya pemerintah tuh kadang-kadang ketika melakukan perubahan regulasi atau ada yang mau diwacanakan tuh kurang bagian itunya sih yang kayaknya sebagai PR person tuh I feel like can be better lah. Under communicated kadang. Jadinya kayak loh kok kayak gitu. Maksudnya alasannya why-nya tuh kadang-kadang gak dijelasin. Jadi tiba-tiba nyampe apaan sih ini? Gitu. Dan kadang-kadang itulah yang kemudian tadi gue bilang bahwa mengenai evidence based decision making itu menjadi penting. Evidence based, science based, menggunakan data yang benar, data yang akurat, pendekatan akademik yang akurat itu menjadi penting untuk membuat keputusan yang memang benar-benar sound dan memang bukan hanya menjadi sebuah komoditas. Cukai pada dasarnya adalah, balik lagi ke cukai tadi ya, ini kita masih bahas cukai, jadi fokus gitu, tapi cukai itu kan pada dasarnya adalah instrumen pengendalian, bukan instrumen pendapatan negara. Nah kadang-kadang jadi abu-abu di sini nih. Kadang-kadang karena ngejar pendapatan kita kejar cukainya. Enggak, harusnya cukai itu idealnya adalah instrumen pengendaliannya. Itulah yang mungkin harus diangkat oleh seorang public affairs officer yang kita bantu mengarahkan kembali nih dari sisi kita, dari sisi publik, dan kita cari misalnya dari ekonom. Ekonom ini bisa bantu menganalisa nih kalau lu melakukan pendapatan, kalau lu justru mengejar cukainya, pendapatan lu paling cuma sekian, sedangkan kerugian di kehilangan pendapatan di sisi petani itu sekian. Jadi tinggal pros and cons. Nah, ini sekarang tinggal adu data dan adu argumentasi ilmiah, evidence based tadi untuk membantu ketemu di tengah-tengah nih. Oke, common ground-nya apa nih untuk regulasi ini? Kita harus sepakat bahwa ini regulasi ini niatnya punya, gak mungkin dong pemerintah. Logically ya, gak mungkin pemerintah seharusnya membuat peraturan yang akan merugikan masyarakat. Logik harusnya. Nah itulah yang kemudian public affairs, peran masyarakat itu kita sebagai advokat, kita melakukan advokasi untuk mencoba memberikan arah ke sini. Gitu. Yang harus diingat public affairs ini, gue selalu bilang public affairs ini bukan lari sprint. Sebagaimana juga tadi pengajarannya di kampus, yang tadi gue bilang gak bisa hanya 1 semester. Kerjaan public affairs ini juga it's like a marathon. Bro, kita nih kerja di industri yang selalu kita nih ya, the guy, behind the guy, ya kan? Gak kelihatan kerjaan-kerjaan kita. Were there ever a proud moment yang mungkin di luar sana orang gak tahu juga, but you were behind whatever is happening itulah pada saat itu. Anything yang lo inget? Gue tuh selalu berpikir bahwa ini nggak terjadi karena gue sendiri nih. Of course. Tapi karena ada katalis yang lain yang kemudian memudahkan gue untuk masuk ke situ. Iya. By the way ini bukan berarti all the credit and glory goes to you ya. Bukan itu ya. Tapi at least you're part of it gitu kan. Bahwa lo punya andil tuh kayak, that's pretty cool bahwa kita pernah melakukan ini dan itu. I think
Mungkin satu hal yang unfortunately waktu itu Jul memang harus cabut ya dari Indonesia karena Oke. business reason di By the way, Eh, Jul ini apa? nyebutnya ENS, Electronic Nicotine Delivery System, Ya. atau sekarang sebenarnya vape, Kayak cuman vape dia ya. closed pod system gitu. Tapi ini juga Menyebutnya secara ilmiah nyebutnya yang pertama lah, iya, right? one of Zaman the dulu pioneer. itu Ya, pioneer lah. walaupun masuk ke Indonesia kita bukan yang pertama, Sure. Jul itu, tapi it's the pioneer, dan Jul itu approach-nya adalah pada electronic nicotine delivery system. Jadi angle-nya, advokasinya lebih ke health, Ya. lebih ke risk harm reduction. Ya, Harm reduction, reduction. untuk Betul. konsumen nikotin. Jadi mungkin salah satunya yang waktu itu unfortunately Jul sudah keluar dari Indonesia ketika hasilnya terjadi adalah studi yang disusun oleh Jul itu terkait bagaimana cukai untuk produk tembakau itu harus risk proportionate dengan risikonya. Nice. Jadi struktur cukai untuk produk tembakau tidak bisa disamakan karena masing-masing produk itu punya profil risiko yang berbeda-beda. Berbeda. Correct. Gitu. Jadi antara cerutu, rokok konvensional, vape, kemudian vape pun ada yang open system, ada yang closed system, ada yang heat not burn sekarang, produk-produk yang masih pakai tembakau itu punya risk profile yang berbeda. Dan sekali lagi karena cukai itu goalnya adalah pengendalian dampak negatif, maka tidak fair ketika produk yang mempunyai potensi dampak negatif lebih kecil itu dikenakan besaran cukai yang sama dengan produk yang mempunyai dampak potensi risiko yang lebih besar. Oke. Itu sebelum peraturan Menteri Keuangan itu keluar di 2020 kalau tidak salah, atau 2021 saya lupa, Jul secara global memutuskan untuk menutup operasionalnya di banyak negara termasuk di Indonesia. Jadi we did the study, we provided the study ke Bea Cukai, diteruskan perjuangannya oleh teman-teman asosiasi yang lain. Namun one of the proud moment that I was part of that initial study untuk menyusun argumen. You design it, merancang studinya gitu kan, and then you provided the data sampai akhirnya beneran jadi regulasi lah, right? Untuk mengatur itu, that's pretty cool, right? Oke. Itu mungkin yang gue harus bisa one of my proud moment. Yeah. Me and my team of course. Iya. Oke. Waktu itu tuh masih ada Reza apa udah nggak ada dia? Gue inget, by the way kita dulu pada saat itu ya kita bantuin Jul as an agency. Betul. Reza itu unfortunately dia udah duluan ya. Dia duluan. Udah check out duluan. Dia batch kedua kalau nggak salah Reza itu. Okay. Jadi ada 3 batch. Batch pertama, Reza batch kedua, dan beberapa orang, gue dan semuanya batch ketiga. Oke. Gitu. Jadi pas batch gue itu udah selesai. Oke. Itu tanggalnya 30 September last day kami. Wow. Jadi waktu itu kami ingatnya adalah G30S. Jul. Menurut lo buat our listeners ini ya yang penasaran, gimana caranya sih kalau misalnya gue sekarang orang PR, gimana caranya gue lompat ke PA? What do I need gitu? Lo after all these years kan lo melihat nggak ada komponen tertentu yang lo wajib dimiliki sih buat orang-orang yang mau terjun ke dunia PA, public affairs, again bukan personal assistant. Just to be clear. Mungkin menurut gue yang on top of my head sekarang itu resilience dan persistence. Oke, resilience, persistence. Iya, resilience itu termasuk adalah kemauan lo untuk membuka diri terhadap ilmu baru. Of course, kalau lo nggak mau belajar, lo hanya sudah menutup diri, tidak mau membuka diri terhadap approach baru, itu tidak akan bisa terjadi. Oke. Be open minded, itu penting bahwa
oh ternyata bisa ya melakukan ini dengan cara yang lu baru tahu lah Yang lu baru misalnya, tahu, bukan yang lu necessarily gue udah jago gitu kan. Betul. Karena ini lu nggak tahu malah caranya. Karena we have to agree di ilmu sosial ini, di PR maupun di public affairs, Sure. 1+1 tidak selalu sama dengan 2. Jarang jadi 2. Jadi 2. Kadang bisa 3, kadang 4, kadang 0. Iya. Iya. Nggak ada yang bisa. Nah itulah yang mungkin yang lu harus keep your resilience di situ. Jangan breakdown. Karena sekali lagi banyak jalan menuju Roma. Satu ini nggak tembus, lo harus nembus yang lain. Dan itu butuh resilience dan persistence tadi. Yeah. Dengan tidak menutup diri terhadap ilmu baru. Lo harus mau belajar mengenai, lo harus belajar kenal sama orang. Lo harus mau networking. Oke. You have to make the connection. You have to make the connection. Lo harus mau mengenali mengenai industri lo sendiri. Gitu. Kalau lo kerja itulah indahnya PR dan public affairs sebenarnya. Lo bisa berasal dari ilmu komunikasi, tapi lo harus ketika lo masuk ke industri kesehatan, lo kerja di rumah sakit misalnya, lo harus belajar mengenai industri rumah sakit. Persis. Kalau lo masuk di industri makanan minuman, ya lo harus mau belajar mengenai apa itu sertifikasi halal dan lain-lain. Lo harus masuk ke situ. Mengenai good manufacturing practices. Kalau lo di industri alat-alat dan mesin, ya harus belajar mau nggak mau. Iya. Dan kalau lo nggak mengerti, tidak bisa itu lo akan mengerti dan melakukan advokasi for the industry if you don't get what's in it for the industry. Ya. Gitu. Dan itulah butuh resilience dan persistence menurut gue. Ini nih an observation aja sih that I shared di kantor ini ya, long time ago. Yeah. Ada kalanya teman gue yang decades kerja di advertising. Right, as you know, sekarang advertising itu it's not like how it used to be. Right, lu udah gak ada lagi tuh budget. Oke, kita syuting rokok, ya kan, 30M berangkat ke Peru, Machu Picchu, asik. Gue zaman dulu, gile sadis juga nih ya. But those were the days, ya kan. Iya, betul. Tapi long story short, decades kemudian gitu. Dia keluar dari industri itu, gue kayak ngobrol-ngobrol, dia terekspos dengan 2-3 klien, man, for the entire 20+ years gitu. And advertising kan sedikit beda dengan public relations, like you said before. Betul. Lu cuma kreatif aja, lu pikir kreatif aja gitu. You don't know what's going on with the industry, the rules and regulations, right? What's trending, bukan itunya lah, tapi marketnya gitu, arah kemana tuh kayak so isolated from all those things. Kayak gue bilang ke anak-anak di kantor nih kayak, hey man, lu you need to really, mungkin sekarang agak susah, tapi it's so rare the opportunity di mana kita bisa kayak itulah. Contoh pas kerjain misalnya Freeport gitu, yang kayak lu bilang tadi cuy. Lu ngomongin pasal 33 itu lu tunggu dulu. Lu jangan langsung ke situ. Lu mundur lagi dari mana backgroundnya apa dan sebagainya, turunannya, mana yang lebih kuat, yang ini atau yang itu. Iya, betul. Lu mana tahu sih kalau misalnya cuma menggunakan gelar komunikasi lu ya. Betul. Lu gak tahu men. Betul. Tapi lu punya kesempatan untuk mempelajari semua itu. Which I understand a lot of times, if not all the times, itu overwhelming at first. Tapi bahwa lu punya kesempatan itu tuh kayak, man, one day gitu lu akan look back such a blessing, ya kan? Lu punya kesempatan untuk bisa melakukan terekspos dengan masalah-masalah dan solusi-solusi misalnya yang ada di situ. Nah, tuh kalau gue balikin lagi nih, persistency, resiliency, sama maybe tadi yang menarik nih, networking, right? Ini nih just apa namanya, buat Jeffrey ya. Ada 2 orang cuy di industri ini yang gue always impressed with their ability untuk networking. Karena selalu kayak very quick to remember people gitu. Ingat ketemu di mana. Gue tahu nih kayak lu bakal nyebut siapa. Kayak gue juga tahu kayaknya. Coba kita lihat. Coba kita lihat ya. Kita lihat kan. Apa kita perlu tulis terus dibuka? Iya, enggak. Kayaknya gue tahu deh. Oke, gue tulis di HP. Coba, gue tulis di HP ya. ya. Nah,
Tunggu ya, gue tulis. Ada 2 orang. Nah, salah satunya Ini ini ya. Tunggu. Bro Jeffrey inilah salah satunya. Ya kan? Coba kita. Nah gue gak nyangka lo itu satunya gue. Lu salah satunya. Karena the way I remember it, kita ketemu tuh multiple times lah. Ya. Sampurna di mana. Dia selalu inget man, exactly. Dan menurut gue itu talent. Yep. Talent, gak semua orang punya itu. Dan salah satu orangnya lagi. Ini siapa? Ini ya kita Ini. Together coba. Enggak, lu sebut dulu namanya. Oh sebut dulu. Iya. Ya, namanya Agung Laksamana bro. Iya. Ya. Oke ya, Agung Laksamana ya. Agung Laksamana ya. Oke. Kita konsensus ya, Shout konsensus out ya, benar ya, Agung Laksamana. Pak Agung ya. Mas Agung. Iya, Pak Agung. Chief, hormat Chief. Pak Agung Ketua konsensus. PAVI ya. Ketua PAVI. Betul. Iya, Pak Agung itu salah duanya. Betul. Jadinya I think dalam konteks ini makanya you can go so far ini dengan network yang dibangun and your ability to make connections with people, man. Yeah. I think that's probably very important. Oh, ini adalah nomor 3 kita mention boleh juga lah, ya kan? Sofyan di bawah. Sofyan banyak temannya dia. Banyak Oke temannya. lah. Itu penting. Dan I have to agree with you bahwa gue selalu diinget satu hal yang menurut gue selalu inget. Doesn't matter siapa yang lu kenal. Tapi yang penting adalah orang itu kenal sama lu apa enggak. Yeah. Gitu. Interesting. Gue bisa bilang gue Is kenal that who you know ya? No, Whether not they know you or not. but do they know you or not. Gue bisa bilang gue kenal sama Pak Prabowo, siapa yang enggak. Pak Prabowo kenal sama gue enggak. Itu Betul. mahal bro. Pak Prabowo bilang siapa lu gitu kan. Gitu kan. Itu yang paling penting dan making a good impression itu beberapa yang lalu gue baca mengenai how to make a catchphrase supaya orang, kalau nggak salah di podcastnya Pak James Gui. Oke. Dia bukan podcast, dia di TikTok dia beliau sering bikin konten. Yeah. Dan beliau kan marketing guru ya. Beliau itu punya satu catchphrase yang dia bilang bahwa kalau kenalan sama orang, lalu saya Jeffrey, saya kerja di sini, orang akan lupa. Tapi ketika lu punya satu unique selling point yang membuat orang itu yang khas buat orang itu, dan itu akan stick gitu. Dan gue dalam 4 tahun terakhir itu gue punya catchphrase yang membuat orang lebih banyak ingat ke gue. Kebetulan gue sekarang kerja di perusahaan namanya Mars. Iya. Ya, perusahaan snacks dan pet food dan lain-lain. Gue selalu bilang, halo saya Jeffrey, saya dari Mars, tapi saya tinggal di bumi. Asik. Nah, itu kelihatannya gitu doang, tapi orang akan simple, tapi orang akan ingat gitu. Nah, itu mungkin juga lo bisa bilang juga bahwa halo saya Mercy, saya kakaknya Elo misalnya gitu. Nggak mungkin kan. Itu mungkin orang bisa ada lah catchphrase itu, dan mungkin itu yang menjadi networking. Dan Mas Agung mungkin secara figur dia juga, beliau aktivitas respected juga beliau di kalangan public affairs, beliau keaktifan beliau di Perhumas, dedikasi beliau dan lain-lain itu mungkin memang it builds speaks volume to his reputation juga. Yeah. Gitu. Tapi I agree bahwa reputation, getting to know the right people in the right place itu akan menjadi satu aset ketika kita bicara mengenai public affairs. Ini nih real quick ya. Balik lagi ke yang tadi pertama, ke sana ke Surabaya ngobrol-ngobrol. Apa sih yang kalian mesti bantu komunikasikan yang diperlukan anak muda zaman sekarang nih, students yang sekarang itu apa? Kalian kasih tahu gitu kan. Kalian udah di corporate, kasih tahu. Yang lagi kuliah kita ajarin apa nih. Nah, anything that stands out, apa sekarang yang menurut lo di mata kuliah baik di kampus atau in general lah, yang menurut lo masih missing? Satu yang mungkin kemarin gue diskusi, which is itu berangkat dari pengalaman gue bekerja dari 2007 hingga sekarang, itu evolusi mengenai apa yang disebut sebagai public affairs. Itu yang memang kemarin diskusi dengan dosen, ada satu mata kuliah yang menyentuh sedikit mengenai public affairs, tapi sebenarnya itu sangat hanya di surface saja. Hanya di surface level saja, memperkenalkan mengenai apa sih public affairs. Bahkan mungkin sekarang banyak praktisi yang belum benar-benar
get. Mungkin gue juga belum dapat gist-nya sebenarnya public affairs itu seperti apa sih. Karena public affairs ini kan sangat multidisiplin, multi-approach, akan sangat bersinggungan dengan public policy, dengan legal, dengan sistem hukum dan lain-lain. Jadi itu kan banyak bersinggungan di situ sebenarnya yang public affairs ini. Sorry, tadi gue sedikit tadi yang mengenai itu yang spesifik. Tapi yang tadi yang general nanti kita bisa bahas juga. Oke. General itu yang mungkin menjadi menantang bagi generasi Indonesia. Gue nggak bilang saat ini atau saat lalu atau masa depan ya. Tapi yang menjadi peluang itu adalah mengenai critical thinking. Itu yang mungkin bisa menjadi satu hal yang diulik lebih dalam mengenai bagaimana kita mikir itu nggak linear, tapi critical. Kenapa gelas ini harus bulat? Kenapa nggak kotak? Kenapa nggak segitiga? Kenapa nggak segitiga? Asik. Gitu. Jadi critical thinking itu yang nggak memakan satu hal itu mentah-mentah aja. Tapi dan itu memicu sebuah critical thinking untuk membuat orang berpikir lebih dalam ketika membahas sebuah hal. Oke, itu yang general. Tapi balik lagi tadi yang ke spesifik tadi, itu yang public affairs itu yang sebenarnya menjadi sebuah approach baru. 2 bulan lalu kira-kira gue sempat breakdown karena gue merasa gagal. Oke. Mungkin ini apa ya, akumulasi dari kerjaan gue selama ini. Bagaimana gue harus berhadapan dengan authorities, dengan policy makers, dengan lain-lain. Tapi kemudian gue merasa bahwa gue melakukan hal yang baik menurut gue untuk kepentingan bukan industri bahkan, karena ya of course industri dapat manfaatnya misalnya untuk petani misalnya atau apa. Tapi kok nggak ditangkep ya sama pemerintah ini ya, kok nggak ada action ya, kok lambat banget ya gitu. Dan gue breakdown benar-benar dalam 1 minggu itu gue nggak mau nyentuh, gue nggak mau buka laptop. Gue nggak buka laptop, gue cuman ke tim gue WhatsApp, telepon, tapi gue sama sekali, gue sadar bahwa gue nggak bisa produktif kerja, gitu. Gue breakdown, mungkin lo lihat juga beberapa bulan ini berita-berita yang tidak baik muncul, kemudian mengenai kondisi. In reality, memang banyak hal-hal yang nggak pas di hati mengenai kondisi negara ini. It's gue bukan policy maker, gue bukan pemerintah, tapi gue merasa bahwa sebagai masyarakat, sebagai ngelihat kondisi dan sebagainya, itu banyak yang sulit gitu loh kehidupannya. Termasuk apa yang gue lakukan ini, advokasi pada waktu itu adalah untuk membantu bagaimana petani itu bisa lebih produktif hasilnya. Tapi nggak berhasil juga gitu. Dan gue breakdown. Mungkin itu kulminasi bahasa gue tinggi banget. Puncak dari beberapa banyak kekecewaan yang terjadi di masa lalu terhadap advokasi ini, yang membuat gue akhirnya tumpah aja tuh di 2 bulan lalu itu. Dan itu benar-benar, dan gue sampai harus cerita ke my colleague bahwa dan satu hal yang dia bilang bahwa ada hal-hal yang memang bisa lu kontrol dan hal-hal yang nggak bisa lu kontrol. Dan sebaiknya gue fokus ke hal-hal yang bisa gue kontrol saja. Gue nggak usah mikirin things that are beyond my reach, gitu loh. Gue harus yakin bahwa apa yang gue lakukan tuh sudah baik, dan hasilnya seperti apa yaitu karena gue bukan Tuhan, cuy. Lo nggak bisa sempurna gitu. Dan I think itulah mengenai persistence dan resilience tadi yang gue bilang, bahwa lo kadang-kadang juga mesti tahan mental juga. Tapi what amazes me adalah not in a positive way, bahwa setelah sekian tahun gue kerja di dunia ini ternyata bisa juga gue breakdown gitu. It's not for the faint of hearts pekerjaan ini, right? Kita often gimana ya, apalagi di luar sana lah, tadi kita juga ngobrol sama another person, ya persepsi tentang apa yang kita lakukan tuh di luar sana tuh, ya even
the industry sama the branch of study itu baru gitu. Iya, Jadinya betul. apalagi the appreciation for it very minimum, Iya, right? Ada persepsi negatif. Oh lo kerja di PR, ini ya apa PR kafe mana? Nah, betul. Persepsi itu masih Betul. ada. Betul. Lo jadi ke kafe terus gitu tiap Sampai hari. lu inget gak What do you ada mean? istilah Purel dulu? Public Purel. relation. Oh Purel, iya. Purel PR. Iya, Itu kan Crazy. Konotasinya ya itu, lu Negatif. kerja di restoran, Iya. di karaoke, di Oh, lo kafe. PR ini. Oh, Iya. kasihan. betul. Temen Ada- gue tuh, tadi gue bilang kampus 2002 itu awal-awal dibentuk ya. Itu waktu pertemuan orang tua mahasiswa. Itu actually ada orang tua yang nanya. Bahwa saya tuh gak tahu anak saya mau jadi apa. Iya, Dan waktu itu masih zamannya wartel. asli. Dia inget, dia mikir anaknya ini masuk kuliah untuk nantinya jual alat-alat buat wartel. Wow, komunikasi. komunikasi itu Oh, kayak no. telekomunikasi Untuk gitu telkom, ya. iya. Iya. Bener-bener ada orang tua yang waktu itu masih bertanya seperti itu. Tapi jujur sampai sekarang juga kayaknya untuk menjelaskan konsep lu tuh kerja apa ke older generation it's tough man. Iya. Nah, man. Iya. Like, forget it. Older, younger, you know, It's like tough. everything in between. I mean, it's just the discipline is so new. So new, Right. dan so multidisiplin sebenarnya. Exactly. Banyak banget kayak bersinggungan dengan other Yeah. other disciplines itu yang pada disciplines. akhirnya it's so hard to pinpoint. Kita tuh melakukan ini loh, Yeah. right? Tapi going back to your point before, kayak kadang-kadang itulah yang tadi lo bilang, right? It's so hard to control the outcome. Iya, betul. Kayak kita mesti fokus with apa yang kita bisa kontrol, apa yang kita bisa lakukan gitu kan. Iya. And don't get too attached, I guess. Emotionally invested. I mean, it's good untuk Sure. berarti lo ada di jalan yang benar kalau lo emotionally invested. Yes. Tapi kayaknya lo harus bisa belajar detach juga. Kayak Betul. compartmentalize. Ya, Yes. compartmentalize, betul. like antara apa yang lo lakukan sama the outcome gitu. Karena just because it doesn't work at the time bukan berarti you're doing the wrong things, Iya, Yes. right? betul, Kadang-kadang betul. itu it's private stuff lah. Tapi Iya. dulu juga pun it took me a while untuk realize bahwa gua di agency yang lama Maverick waktu itu ya, I was supposed to learn, right? Untuk itu aja tuh it took a while gitu. A Yeah. lot of people, udahlah bro, lo belajar aja gitu. The fuck are you talking about, man? Iya. Gue perlu uang, you know? Iya, But betul. tapi itu dia bukan berarti apa yang dilakukan sama orang-orang di sekitar gue ini Iya. gagal. Not Betul. necessarily. Betul. Gue masih berproses aja. Dalam setiap failure itu ada learning sebenarnya kalau Correct. lo mau Absolutely. lihat. Absolutely. Itu dalam setiap failure itu pasti ada learning. Ya. Cuman lo mau nggak untuk ambil essence-nya learning itu atau lo akan sulking in your failure itu. Yeah. Kalau if you just bitch and moan the whole entire ride lo susah juga sih. Tapi pada saat itu lucunya everything came together itu pas gue ngobrol sama temen gue. Dia sekarang di Makassar, Aduh. kuliahnya di Petra. Oke. Nggak dibuat-buat, ya kan? Shout out buat Riono. Hey, Oke. bro, thank you for the discussion malam itu. Jadinya Di Petra juga dia? di Petra. Oh iya? Ya, Design. Wow. Riono namanya? Riono, Oke. orang Makassar. Orang Makassar, oke. Istrinya orang Malang, cuy. Ih, Oke. Namanya Shirley. Oke. I don't know. Oke. common Gue gak tahu, threads-nya probably di Iya. Petra juga Banyak kali ya common kuliah. Iya, bisa threads-nya. jadi. Nah, Iya, anyway. bisa jadi. Iya. Jadinya I'm not making this up. Tapi pas gue ngobrol sama dia kayak ngeklik gitu. Oh iya bener ya yang diomongin orang-orang lain. Meaning I'm absorb di saat itu gue absorb what everyone else was saying. But to learn, Yeah. to absorb. Betul. Tapi asli ya sejak saat itu that night we had that conversation. The Monday itu dia datang pas weekend. The Monday itu gue langsung everything change. mindset Right? lu. Mindset Mindset. gue. Iya. Lu you can throw the kitchen sink at me. Iya. I'll laugh about it and make it work lah. Karena semuanya gue jadi mentalitinya gue jadi like a fierce learner. Iya. Ya kan? Justru kebalikannya. Kalau lo dulu gue kayaknya milih-milih gue menerima, sekarang gue malah what else can I learn? Iya, Karena gue betul. pengen belajar gitu kan. Betul. Gue sepakat. Ya jadinya
but it's a tough business, it's a tough industry. Yeah. Kayak lu perlu banget. Betul. Kadang-kadang pastilah ada mental breakdown atau kadang-kadang frustration. Yeah. And I think penting juga the fact bahwa kita bisa a little bit step away a little bit, itulah detach tadi kan. Yeah, Lu bisa detach. Decompress a little bit, lu Betul. detach yourself from the situation, Betul. Spend time with family maybe, Yeah. right? Kayak find a new perspective. Akhirnya yang recharge lo untuk ini maraton better. kan bro, ya Yeah. kan? Ini Ya, tuh maraton kayak tadi. the cup of drink yang lo lagi maraton itu mungkin that was Yeah. the week Betul. yang lo beneran much needed. Dan I think it's a good wake up call buat gue bahwa I think now I know that I need to focus on the things that I can control. Correct. Itu. Yes. Banget. banget. Jadi itu buat gue eye opener juga bahwa untung gue kemarin sempat breakdown. Jadi gue bisa tahu dan gue sempat ngobrol sama mentor gue dengan ini. orang yang Dengan orang tepat dan dia lah. bilang, Heeh. iya tapi lu harus iya ya, dan gue jadi oh iya. I think Itu- you're so invested in what you do. Jadi lu jadi kayak Nah, immerse yourself into the situation. itu dia. And the frustration comes in when it doesn't turn out as you expected. Iya, Right? betul. Iya. Itu sangat bisa terjadi di Betul. semua lini pekerjaan. Iya, pada akhirnya so for the people out there ya kan yang mengalami hal yang sama, it's everybody experience the same thing Yeah. in one shape or another, right? Jadinya itulah lo mesti resilient. Step away if needed, right? Take a break, tapi come back stronger, right? Continue to learn. Itu tuh probably Ini jadi acara motivasi hidup ya. Asik. Iya. Saling Kamu jadi harus Iya. terus gua gitu. Iya. Nggak penting banget. Jadi inspirasi hidup. Emben, Dipersembahkan emben. oleh Gila, gue bisa lah, ya kan? Masa cuman Andi Noya, Mercy Tahitu bisa juga. bisa dong. Anyway, that's pretty. Hey, thanks for sharing. Yeah. I bet a lot of people bisa belajar juga dari itu kan. So it's normal lah, Yeah. right? Jangan It's okay to be vulnerable. banget bro. Ya. Lu kayak ada orang-orang yang mungkin nggak menunjukkan itu tuh kadang-kadang it makes you kayak kurang real juga ya. Kayak harder to connect. Betul. Lu Betul. orang apa bukan sih? Nah, You itu know? dia. Kalau kadang-kadang kayak nggak punya empathy atau ya itulah your soft side itu Ya. penting juga, man. Not only to yang selevel, tapi even to your team, Yeah. right? Atasan lu juga. Kadang-kadang itu what makes us human lah. Gimana? Betul. Oke. Anyway, Jeffrey, bro, thank you for Yes. stopping by. Seperti yang kita prediksi di awal, it's always fun talking to you, right? Thank you for having me. Kita senang banget punya guest itu yang banyak ceritanya, kan banyak insights yang bisa didengerin juga buat teman-teman yang dengerin atau nonton lah. So thank you banget. Did you have a good time? Yes, I Yeah. do. Thank you for the snacks and Okay. coffee and the talk. I really enjoy the opportunity. Iya, berarti And it's a really cool setting, bro. When you invited me, I thought that's going to be like a ngobrol-ngobrol santai gitu. Tapi I didn't really realize that this is going to be this serious Oke lah discussion. ya. But it's Proper keren setup. banget, bro. Proper setup. Iya, proper setup gitu. proper setup. Yeah. Thank you.